Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita kembali bertemu di sekolah kita ini setelah kita melewati liburan panjang atau liburan kenaikan kelas. Dan pada hari ini kita kembali ada di tempat ini, di ruangan kita ini untuk memulai pelajaran kita di hari pertama di semester ini. Dan di anak-anak sudah berada di posisi kelas 9 ya, karena kemarin kita melewati kenaikan kelas sehingga anak-anak posisi sekarang sudah di kelas 9. Nah, Ibu mau tanya dulu, apa anak-anak puas dengan nilai rapor kalian? Sudah lihat semua? Ibu sangat mengharapkan agar anak-anak puas, tetapi dalam kepuasan itu Ibu mengharapkan bahwa anak-anak jangan terlena, tetapi mari terus tetap semangat belajar karena posisi anak-anak sudah berada di kelas 9 dan kelas ujian tentunya, sehingga harus lebih semangat dan lebih rajin lagi. Nah, pada hari ini di hari pertama kita akan belajar tentang atau tema materi kita pada hari ini, Allah sumber keselamatan sejati. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembukaan. Mari kita mengambil sikap doa yang baik, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami dalam seluruh perjalanan perjuangan hidup kami. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk memulai pelajaran agama. Semoga Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam kegiatan belajar kami, agar kami mampu mengimani bahwa Engkau sebagai satu-satunya Allah sumber keselamatan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, materi kita hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah Allah sumber keselamatan sejati. Nah, dari belajar kita hari ini ada tujuan-tujuan dari pelajaran yang mau kita capai. Tujuan pertama adalah menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Tujuan yang kedua adalah anak-anak dapat merumuskan pandangan tentang sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat. Tujuan ketiga dari belajar kita hari ini adalah anak-anak dapat menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Dan tujuan yang keempat adalah anak-anak dapat menjelaskan salah satu cara Allah menyelamatkan manusia berdasarkan teks kitab suci dari kitab Kejadian bab 1 dan bab 2. Dan yang menjadi tujuan kelima adalah anak-anak dapat mengimani bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Nah, melihat beberapa tujuan tadi yang akan kita capai dalam belajar ini, Ibu sangat mengharapkan semoga anak-anak lebih konsentrasi untuk dapat mendengar materi-materi yang Ibu sampaikan ini. Kita akan melihat bagaimana manusia membutuhkan Allah. Setiap manusia selalu menginginkan keselamatan dalam hidupnya, dan tidak seorang pun menginginkan hidupnya celaka. Berbagai usaha manusia dilakukan untuk mempertahankan hidupnya. Bagi orang beriman, kerinduan untuk memperoleh keselamatan itu berdasar pada iman akan Allah sebagai sumber keselamatan yang utama dan terutama.
Sejak semula Allah menghendaki agar hidup manusia selamat. Keselamatan itu ditunjukkan kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang, suku, atau kelompok tertentu, karena di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Semua manusia berharga di mata Allah. Sejak semula Allah berkehendak menyelamatkan manusia, bahkan semua ciptaannya melalui berbagai cara dan berbagai kesempatan. Kesadaran akan Allah yang berkehendak menyelamatkan manusia dan segala ciptaan ini seharusnya semakin mendorong manusia untuk semakin dekat dan mencintai Allah dengan segala kehendak. Dan kembali kita melihat kenyataan hidup kita di dalam masyarakat. Dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah. Bahkan orang beranggapan bahwa hidup dapat dijalani tanpa Allah. Nah, anak-anak, dari pernyataan-pernyataan ini kita mau melihat seperti apa pandangan masyarakat tentang Allah. Yang pertama, kita melihat ada sebagian orang melihat bahwa keselamatan itu bersumber pada barang-barang duniawi, dari harta kekayaan yang dimiliki oleh mereka. Mereka beranggap bahwa itu menjadi sarana keselamatan bagi mereka. Yang kedua, ada sebagian masyarakat juga beranggapan bahwa keselamatan itu bersumber pada kekuatan gaib, kepada hal-hal yang mistik, sehingga orang meyakini itu bahwa itu menjadi sumber keselamatan bagi mereka setiap hari dalam setiap kegiatan dan tindakan mereka. Dan yang ketiga, ada sebagian masyarakat juga yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai sumber keselamatan. Nah, kita lihat zaman sekarang semua orang selalu menggunakan HP, Android, dan segala macam, dan setiap hari, setiap waktu digunakan untuk keperluan mereka, sehingga mereka menjadi lupa akan kebaikan-kebaikan atau pengalaman-pengalaman bersama Allah. Nah, itulah kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, karena orang sudah merasa bahwa sudah tidak membutuhkan Allah, sehingga orang mulai kurang berdoa, kurang berserah, kurang mengikuti kegiatan-kegiatan iman. Nah, itulah yang kita hadapi di dalam masyarakat. Nah, untuk itu, untuk semakin mendalami ini, ibu mempunyai sebuah cerita, dan cerita ini berjudul tentang kerinduan. Ada seorang pemuda yang mendekati seorang pertapa dengan permintaan, "Tunjukkan kepadaku bagaimana saya dapat menemukan Allah." Orang kudus itu bertanya, "Berapa besar kerinduanmu ini?" Orang muda itu menjawab, "Lebih besar dari apapun di dunia ini." Nah, pertapa itu membawa orang muda itu ke tepi sebuah danau, dan mereka masuk ke dalam air danau sampai air danau mencapai leher. Kemudian pertapa itu mengangkat tangannya dan menekan kepala orang muda ke dalam air. Orang muda itu berjuang dengan susah payah, tetapi pertapa itu tidak melepaskannya sampai dia hampir tenggelam. Ketika mereka kembali ke tepi danau, orang kudus itu bertanya kepada anak muda itu, "Anakku, ketika kamu tadi berada di dalam air, apa yang kamu inginkan lebih dari segala yang lain?" Tanpa ragu orang muda itu menjawab, "Udara. Ia sangat membutuhkan udara." "Baik, ketika engkau ingin menemukan Allah seperti kamu menginginkan udara, maka matamu akan terbuka terhadap keajaiban Allah." Baiklah anak-anak, itu cerita singkat tentang bagaimana seorang anak muda tadi yang sangat merindukan Allah di dalam pengalamannya bersama dengan seorang pertapa tadi. Mari kita melanjutkan pelajaran kita. Kita mau lihat bagaimana Allah dalam kisah kitab suci. Tadi kita akan melihat
dari kitab Kejadian bab 1 dan 2. Anak-anak ada membawa kitab suci? Mari kita buka dan melihat Kejadian bab 1 sampai 2. Itu kita akan melihat bagaimana Allah sungguh mengasihi kita dengan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Dan Allah menciptakan isi dunia ini yang sangat baik adanya, meskipun pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia melawan perintah Allah, namun Allah tetap mencintai kita dengan seluruh cintanya yang besar dan tak terukur dalam dan luasnya. Nah, bukti cinta kasih Allah yang besar itu juga kita dapat melihat, merasakan dalam diri Yesus sang putranya. Jadi, bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah dengan mengutus putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu kita dapatkan dalam teks Yohanes bab 3 ayat 16. Nanti setelah kembali ke rumah, anak-anak boleh buka kembali dan membaca itu di dalam kitab Yohanes bab 3 ayat 16. Baik anak-anak, itulah materi atau yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat mendengarkan dengan baik. Dan sekarang masuk ke evaluasi. Ibu meminta anak-anak semua untuk menceritakan kisah pengalaman pribadi kalian, bagaimana kalian merasakan dikasihi oleh Allah. Ya, seperti tadi kisah seorang pemuda yang merasakan bagaimana ia membutuhkan Allah. Dan Ibu juga meminta kalian semua secara pribadi mengingat kembali pengalaman kalian tentang bagaimana kalian dikasihi oleh Allah, entah dalam kehidupan keluarga ataupun dalam pengalaman di sekolah. Silakan anak-anak menceritakan kembali itu, mengungkapkan, dan itu ditulis di dalam sebuah kertas yang bagus, ditulis dengan rapi dan digambar dengan baik. Dikasih gambar dikelilingnya dengan baik, sehingga itu menjadi sebuah pengalaman, dan anak-anak akan bisa menempelkan itu di buku catatan sehingga bisa melihat kembali pengalaman-pengalaman itu secara tertulis. Baik anak-anak, itu tugasnya akan dikumpul nanti minggu depan. Dan sekarang kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Kita akan doa penutup bersama-sama. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami dalam belajar kami ini. Semoga dalam hidup kami selalu bersandar pada kasih dan kebaikan-Mu sebagai Allah yang selalu beserta kami dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik anak-anak, terima kasih banyak untuk kesempatan belajar kita pada hari ini, dan Ibu tetap berharap agar anak-anak dapat mengerjakan tugas mingguan, yaitu dengan selalu pergi ke gereja dan menulisnya dalam buku mingguan, sehingga itu juga menjadi penilaian bagi Ibu di akhir semester seperti biasa yang kita lakukan. Terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua.